Della tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah secepat ini. Baru beberapa bulan lalu, ia resmi menjadi istri Ricky, pria yang ia cintai sejak masa kuliah. Pernikahan mereka sederhana, tidak mewah, tetapi penuh doa dari teman-teman dekat dan keluarga. Della masih bisa merasakan hangatnya genggaman tangan Ricky di pelaminan, seolah menjanjikan kebahagiaan yang panjang. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa indah. Della bangun setiap pagi dengan senyum, menyiapkan sarapan sederhana, lalu menunggu Ricky berangkat kerja. Malam harinya mereka mengobrol di ruang tamu, saling bercerita tentang masa depan. Ricky bahkan sempat berjanji, "Kita harus punya rumah sendiri suatu hari nanti, Del. Rumah kecil, tapi nyaman buat keluarga." Kalimat itu membuat Della tersenyum lebar. Ia percaya penuh pada impian mereka. Namun kebahagiaan itu mulai mendapat warna baru ketika Della menyadari tubuhnya mengalami perubahan. Ia sering merasa mual di pagi hari, cepat lelah, dan kadang emosinya naik turun tanpa alasan jelas. Awalnya ia kira hanya kecapean karena sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai istri. Tapi ketika menstruasi tak kunjung datang, ia mulai curiga. Dengan tangan gemetar, Della membeli test pack di apotek kecil dekat rumah. Malam itu, ketika Ricky sedang tertidur di ruang tamu, ia memberanikan diri masuk ke kamar mandi. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. 2 garis merah muda muncul jelas di depannya. Della menutup mulut dengan tangannya. Air mata haru jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hamil," bisiknya lirih, seolah tak percaya. Rasa bahagia bercampur dengan kecemasan. Ia masih muda, belum berpengalaman, dan baru saja menikah. Bagaimana ia bisa menjadi seorang ibu? Bagaimana kalau ia tidak sanggup? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Bayi kecil itu, darah dagingnya bersama Ricky, sedang tumbuh dalam rahimnya. Dengan penuh semangat, Della keluar dari kamar mandi sambil memegang test pack. Ia ingin segera membangunkan Ricky, ingin melihat senyum suaminya ketika mendengar kabar gembira ini. Tapi ketika ia menepuk bahu Ricky pelan, lelaki itu hanya menggerakkan badan malas dan mendengus. "Apa sih, Del? Aku capek banget. Besok aja ngomongnya." Della terdiam. Ada sedikit perih di hatinya. Ia tidak ingin memaksakan kabar bahagia ini di saat yang salah. Akhirnya ia menunggu sampai pagi. Saat sarapan, dengan hati-hati Della menyodorkan test pack yang sudah ia simpan dalam kantong kecil. "Mas, aku hamil," katanya. Suaranya bergetar antara bahagia dan takut. Ricky menatap benda itu sejenak, lalu mengangkat alis. Bukannya tersenyum atau memeluk Della, wajahnya justru berubah kaku. "Serius kamu? Cepet banget," ucapnya datar. Kata-kata itu menancap seperti duri. Della mengira Ricky akan melonjak senang, seperti suami-suami lain yang mendengar kabar istrinya hamil. Ia mengira Ricky akan menepuk bahunya, menenangkan kekhawatirannya. Tapi yang ia lihat justru tatapan jauh. Seakan Ricky sedang memikirkan hal lain. Beberapa hari setelah itu, perubahan sikap Ricky semakin terasa. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Teleponnya sering sibuk, dan ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Kerjaan." Della mencoba memahami. Ia tahu suaminya bekerja keras. Tapi di saat tubuhnya mulai lemah karena kehamilan muda, ia membutuhkan perhatian lebih. Pernah suatu malam, ketika Della merasa mual hebat, ia berlari ke kamar mandi hampir pingsan. Dengan tenaga tersisa, ia memanggil Ricky yang sedang duduk di ruang tamu menatap ponselnya. "Mas, tolong, aku pusing," ucapnya lirih. Ricky memang datang, tapi hanya membantu seadanya. "Ya udah, minum air putih aja. Besok kalau masih sakit, kita ke dokter," katanya tanpa ekspresi, lalu kembali ke sofa. Della menatap punggung suaminya yang menjauh dengan perasaan campur aduk.
Ia masih mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin Ricky hanya lelah. Mungkin ia hanya sedang banyak pikiran. Namun, naluri seorang istri membuatnya resah. Ada jarak yang mulai terbentang di antara mereka, meski mereka baru saja menikah. Di kamar malam itu, Della memeluk perutnya yang masih rata. Ia berbisik pelan, "Nak, semoga ayahmu bahagia saat tahu kamu ada. Ibu akan berusaha kuat, meski ibu takut." Air matanya jatuh, bercampur antara rasa cinta dan kecemasan. Ia tidak tahu, awal dari pernikahan yang terlihat indah itu sebenarnya hanya semu. Dan perlahan, satu demi satu bayangan gelap mulai menyelimuti kehidupannya. Hari-hari setelah kabar kehamilan itu, rumah kecil yang ditempati Della dan Ricky tidak lagi terasa sama. Awalnya Della berusaha meyakinkan dirinya bahwa perubahan sikap suaminya hanya karena lelah bekerja. Namun semakin lama, alasan itu semakin sulit ia percayai. Ricky mulai sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu datang sebelum makan malam dan meminta Della menemaninya makan, kini ia kerap baru muncul setelah tengah malam, dengan wajah lelah, bau rokok yang menempel di bajunya, dan tatapan kosong. "Mas, kamu kenapa sering pulang telat sekarang? Banyak kerjaannya?" tanya Della suatu malam dengan hati-hati. Ricky hanya melemparkan tas kerjanya ke sofa. "Iya, kerjaan lagi numpuk. Jangan banyak tanya." "Del, aku capek," jawabnya singkat, tanpa menatap istrinya. Jawaban itu menusuk hati Della. Ia ingin percaya, tapi sesuatu dalam nada suara Ricky membuatnya resah. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah ini hanya soal pekerjaan? Atau ada sesuatu yang tidak ia ketahui? Perubahan lain pun terlihat jelas. Jika dulu Ricky sering menyentuh perut Della dengan penuh kasih sambil berkata, "Aku nggak sabar ketemu anak kita," kini ia bahkan jarang berbicara tentang bayi itu. Saat Della bercerita tentang rasa mual atau lelahnya, Ricky hanya mengangguk singkat, kadang bahkan terlihat tidak mendengarkan. Suatu sore, Della menyiapkan makanan kesukaan Ricky, sop buntut, dengan harapan bisa mengembalikan suasana hangat seperti dulu. Ia menunggu hingga malam, menyalakan lilin kecil di meja makan, dan menatap piring rapi. Namun jam demi jam berlalu, Ricky tidak kunjung pulang. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Della duduk di ruang makan hingga larut, menatap piring yang kini dingin. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia merasa seperti istri yang menunggu seseorang yang tidak lagi punya niat pulang. Pukul 12:30 dini hari, suara pintu akhirnya terbuka. Ricky masuk dengan langkah gontai. Della yang masih terjaga menghampirinya dengan wajah khawatir. "Mas, kamu dari mana? Aku khawatir." Ricky mendengus, melepas sepatunya, lalu berkata datar, "Udahlah, Del. Aku kan udah bilang, kerjaan lagi banyak. Jangan bikin masalah. Aku capek." "Bikin masalah? Aku cuma khawatir." Suara Della bergetar. Namun Ricky sudah melangkah ke kamar tanpa menoleh. Sop buntut di meja tetap tak tersentuh, menjadi saksi bisu bagaimana kehangatan rumah itu perlahan menghilang. Keesokan harinya, Della mencoba kembali bersikap biasa. Ia tidak ingin keretakan ini semakin parah. Namun, rasa cemas terus menghantui. Ia sering termenung, memegang perutnya yang mulai terasa berbeda, sambil bertanya-tanya, apakah ia harus menghadapi semua ini sendirian? Malam-malam berikutnya, pola yang sama berulang. Ricky pulang semakin larut, bahkan kadang tanpa kabar. Jika Della mencoba bertanya, ia selalu mendapat jawaban singkat atau kemarahan. "Kenapa sih kamu selalu curiga? Aku ini kerja cari duit buat kita juga," bentak Ricky suatu malam ketika Della mencoba meminta kepastian. "Mas, aku nggak curiga. Aku butuh kamu di sini. Aku hamil. Mas, aku butuh ditemani," ucap Della lirih, menahan air mata. Ricky hanya menghela napas panjang,
lalu merebahkan diri di sofa tanpa menjawab. Della duduk di kamar sendirian malam itu. Perasaannya campur aduk. Marah, sedih, bingung, dan takut. Ia tidak tahu kemana harus bercerita. Keluarganya jauh di kampung, sementara keluarga Ricky tampak tidak terlalu peduli sejak awal. Satu-satunya yang memberi kekuatan hanyalah janin kecil di rahimnya. Ia sering memeluk perutnya sambil berbisik, "Nak, semoga ayahmu berubah. Ibu akan kuat buat kamu." Namun jauh di lubuk hati, Della mulai merasakan sesuatu yang mengerikan, bahwa jarak antara dirinya dan Ricky semakin lebar. Senyuman suaminya yang dulu hangat kini tergantikan oleh tatapan dingin. Sentuhan lembut yang dulu membuatnya merasa aman kini menghilang. Dan di balik semua itu, ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Ricky, sebuah rahasia yang membuatnya semakin ingin menjauh. Della menatap keluar jendela malam itu. Bulan redup di langit gelap. Perasaan bingung dan gelisah menekan dadanya. Ia ingin percaya bahwa ini hanya badai kecil dalam rumah tangga. Tapi nalurinya berkata, ini baru permulaan dari penderitaan yang lebih besar. Pagi itu terasa berbeda bagi Della. Biasanya, meski sering pulang larut, Ricky tetap tidur di rumah. Namun kali ini, saat Della bangun untuk menyiapkan sarapan, ranjang di sebelahnya kosong. Bantal masih dingin. Selimut rapi seperti tidak pernah disentuh. Awalnya ia mengira Ricky hanya keluar sebentar. Mungkin membeli sesuatu. Atau mungkin berangkat kerja lebih awal. Namun jam terus berjalan. Hingga matahari meninggi. Suaminya tak juga kembali. Ponsel Ricky tidak bisa dihubungi. Hanya nada sambung yang terdengar berulang kali. "Mas, kamu di mana?" bisik Della pada layar ponselnya yang mati. Perasaan resah mulai merayap. Della duduk di ruang tamu, menatap pintu seolah berharap setiap detik Ricky akan muncul. Namun waktu berlalu tanpa kejelasan. Makan siang ia lalui sendirian. Begitupun sore hari. Perutnya yang semakin sering mual terasa semakin perih. Bukan hanya karena kehamilan, tetapi juga karena kecemasan. Malam tiba, dan rumah tetap sunyi. Ponsel Ricky masih tidak aktif. Della mulai mondar-mandir di ruang tamu. Matanya sembab karena menangis. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Apa dia marah padaku? Apa aku salah bicara? Atau ada perempuan lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam kepalanya tanpa henti. Ia mencoba menguatkan diri dan menghubungi keluarga Ricky. Mertuanya mengangkat telepon dengan suara datar. "Bu, Ricky ada di sana? Dia dari tadi nggak pulang." Suara Della bergetar menahan tangis. Di ujung sana, suara ibunya Ricky terdengar acuh. "Nggak tahu. Mungkin sibuk kerja. Kamu jangan manja. Del, Ricky kan laki-laki. Wajar kalau sibuk." "Tapi Bu, sudah seharian ini handphonenya mati. Saya khawatir." "Ya sudah, tunggu saja. Jangan bikin repot keluarga. Kalau ada apa-apa, nanti juga dia pulang," jawab mertuanya singkat, lalu menutup telepon. Della terdiam. Hatinya semakin hancur. Tidak ada kepastian, tidak ada dukungan. Ia benar-benar sendirian. Hari berikutnya pun sama. Ricky tidak pulang. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Della mencoba menghubungi teman-teman kerja Ricky, namun tidak ada yang bisa memberi jawaban. Beberapa bahkan mengatakan sudah lama tidak melihat Ricky di kantor. "Lalu, kemana kamu sebenarnya, Mas?" gumam Della sambil menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Hari-hari terasa begitu lambat. Della bangun pagi dengan harapan Ricky akan pulang, namun tidur kembali dengan kekecewaan yang sama. Setiap suara motor yang melintas di depan rumah membuat jantungnya berdebar. Berharap itu Ricky. Namun pintu rumah tetap tak pernah terbuka untuknya. Perut Della semakin sering berdenyut. Rasa mual, pusing, dan lelah semakin kuat.
Tetapi ia tak punya siapapun untuk bersandar. Ia bahkan sering tertidur di ruang tamu dengan pintu tidak terkunci, seolah masih percaya Ricky akan datang di tengah malam. Malam ketiga tanpa kabar, Della benar-benar hancur. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, tubuhnya berguncang karena tangis. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega pergi tanpa bilang apa-apa? Aku hamil. Mas, aku butuh kamu." Tangisnya pecah, memenuhi ruang sepi itu. Namun hanya suara detik jam dinding yang menjawab. Della berusaha menenangkan diri. Ia tahu menangis tidak akan membawa Ricky kembali. Tapi rasa panik itu begitu kuat. Ia mulai membayangkan hal-hal buruk. Bagaimana jika Ricky benar-benar tidak kembali? Bagaimana jika ia harus menghadapi semua ini sendirian? Dengan tangan gemetar, Della menyentuh perutnya yang mulai terasa lebih keras. "Nak, kalaupun ayahmu pergi, ibu janji nggak akan ninggalin kamu. Ibu janji." Namun di balik janji itu, hatinya diliputi ketakutan yang dalam. Ia tak tahu harus bagaimana. Semua terasa gelap, dan Ricky seakan hilang tanpa jejak. Hari demi hari berlalu, dan bayangan Ricky tidak juga muncul di depan pintu rumah. Waktu yang semula terasa lambat kini berubah menjadi beban berat bagi Della. Setiap pagi, ia terbangun dengan harapan bahwa hari itu akan berbeda, bahwa Ricky akan kembali. Namun yang menyambutnya hanyalah kursi kosong di meja makan dan sunyi yang kian menyesakkan dada. Della tidak tinggal diam. Ia berusaha mencari kabar kemanapun ia bisa. Setiap nomor di kontak ponselnya yang berhubungan dengan Ricky ia hubungi satu persatu. Teman-teman kuliah, rekan kerja, bahkan tetangga lama Ricky, semuanya ia tanyai. Namun jawaban mereka selalu sama, tidak tahu. "Terakhir aku ketemu Ricky sebulan lalu, Del. Setelah itu nggak pernah lagi," kata salah satu temannya dengan nada heran. "Dia udah jarang masuk kantor. Katanya izin, tapi nggak tahu kemana," ucap yang lain. Della semakin bingung. Kalau benar Ricky sedang sibuk bekerja, mengapa banyak yang mengatakan ia jarang terlihat? Kalau memang ada masalah di tempat kerja, mengapa Ricky tidak bicara? Setiap kali ponsel Della berdering, jantungnya berdegup kencang. Ia berharap ada pesan dari Ricky. Tapi hampir selalu hanya pesan singkat dari teman atau sekadar notifikasi aplikasi. Rasa kecewa itu semakin membuatnya rapuh. Dalam kegelisahannya, Della kembali mencoba menghubungi keluarga Ricky. Ia menelepon ibu mertuanya dengan suara bergetar. "Bu, sampai sekarang Ricky belum pulang. Saya benar-benar khawatir. Apa ibu tahu dia ada di mana?" Hening sejenak terdengar dari ujung sana, lalu suara datar menjawab. "Kami nggak tahu, Del. Kalau dia nggak pulang, ya mungkin dia punya urusan. Kamu sabar aja. Jangan terus-terusan nelpon." "Tapi Bu, saya ini lagi hamil. Saya butuh Mas Ricky. Saya bingung harus bagaimana." Suara Della pecah, nyaris menangis. Namun jawaban yang datang dingin dan memutus harapan. "Kamu harus kuat. Jangan manja. Kalau Ricky nggak di rumah, itu urusan dia. Jangan libatkan kami." Setelah itu telepon ditutup begitu saja. Della terdiam lama, menatap layar ponselnya yang gelap. Tangannya gemetar, air matanya kembali jatuh. Ia merasa seolah sedang berdiri sendirian di tepi jurang, tanpa siapapun yang mau menggenggamnya. Hari-hari berikutnya, kesepian menjadi teman setia Della. Malam terasa panjang, siang terasa kosong. Ia hanya ditemani suara detik jam dinding dan denyut halus dalam perutnya. Kadang ia berbicara sendiri, seakan berbicara dengan janin kecil di rahimnya. "Nak, ayahmu belum pulang. Tapi kamu jangan khawatir. Ya, ibu akan jaga kamu." Ia sering menyalakan lampu di ruang tamu hingga larut, berharap cahaya itu menjadi penuntun Ricky kembali.
Kadang ia bahkan membiarkan pintu tidak terkunci, seakan ingin memastikan kalau Ricky pulang tiba-tiba, ia bisa langsung masuk. Namun malam demi malam, hanya angin yang masuk, membawa dingin dan rasa kosong. Di tengah kehamilan mudanya, rasa lelah semakin menekan tubuh Della. Ia sering muntah di pagi hari, kepala pusing, tapi tidak ada tangan yang siap mengelus punggungnya. Tidak ada bahu yang bisa ia sandari ketika rasa takut melanda. Pernah suatu malam, ia pingsan sejenak di dapur karena terlalu lama berdiri. Saat sadar, ia menangis terseduh-seduh, merasa rapuh sekaligus marah. "Mas, di mana kamu? Kenapa kamu tega ninggalin aku begini?" Tapi meski marah, harapan untuk bertemu Ricky lagi tetap ada. Setiap kali ia menutup mata, ia berdoa lirih. Semoga Ricky pulang, semoga suaminya kembali sebelum ia melahirkan, semoga keluarganya utuh lagi. Namun kenyataan tidak berpihak padanya. Tidak ada kabar, tidak ada tanda. Yang tersisa hanyalah sepi, sunyi yang kian pekat, menelan hari-harinya. Dan di balik semua itu, Della mulai menyadari satu hal, mungkin penantian ini tidak akan berujung seperti yang ia harapkan. Setelah berhari-hari menunggu tanpa kabar, hati Della semakin gelisah. Ia merasa tidak bisa terus terjebak dalam kesepian dan ketidakpastian. Dengan perut yang masih lemah karena hamil muda, ia memberanikan diri mendatangi rumah mertua. Harapannya sederhana, mencari penjelasan, mungkin sekaligus bantuan. Siang itu, dengan langkah berat, Della tiba di rumah keluarga Ricky. Rumah besar itu tampak megah, berbeda jauh dengan rumah sederhana yang ia tempati bersama suaminya. Jantungnya berdebar saat ia mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, ibu mertua muncul dengan ekspresi datar. "Oh, Della, ada apa datang siang-siang begini?" tanyanya dingin, tanpa senyum. "Bu, saya mau tanya soal Mas Ricky. Sudah beberapa hari dia nggak pulang. Bu, handphonenya mati. Saya benar-benar khawatir. Apa ibu tahu dia ada di mana?" Suara Della bergetar. Alih-alih mendapat jawaban menenangkan, ibunya Ricky hanya menghela napas. "Kami nggak tahu, Del. Kalau dia nggak pulang, ya itu urusan dia. Kamu jangan lebay. Lelaki itu memang suka keluar kalau lagi ada masalah." Della tercekat. "Tapi Bu, saya ini hamil. Saya butuh Mas Ricky. Saya sendirian. Saya nggak tahu harus gimana." Wajah ibu mertua mengeras. "Hamil itu wajar. Banyak perempuan hamil sendirian di rumah. Jangan jadikan alasan buat nyusahin orang lain. Kalau kamu mau kuat, ya hadapi sendiri. Jangan manja." Kata-kata itu menghantam hati Della seperti palu. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir pecah. Namun sebelum ia sempat menjawab, adik perempuan Ricky keluar dari dalam rumah, menatapnya dengan sinis. "Masalah rumah tangga kalian itu bukan urusan kita, Mbak. Kalau Mas Ricky nggak pulang, ya berarti dia males pulang. Kamu pikir kita bisa apa? Jangan nyalahin keluarga deh," ucapnya ketus. Della tak mampu menahan diri lagi. "Saya nggak nyalahin siapa-siapa. Saya cuma minta tolong. Kalau ibu atau kalian tahu di mana Mas Ricky, kasih tahu saya. Atau paling nggak, tanyakan ke dia, suruh pulang. Saya benar-benar butuh dia sekarang." Namun respon yang datang justru lebih menyakitkan. Ibu mertua menatapnya tajam. "Della, kamu itu harus ngerti. Kalau Ricky pergi, pasti ada alasannya. Jangan sampai kamu yang bikin dia nggak betah. Kalau dia milih nggak pulang, mungkin karena dia jenuh sama kamu." Della terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir deras di pipinya. Ia mencoba menjawab, namun suaranya parau. Saya selalu berusaha jadi istri yang baik. Saya nggak ngerti kenapa Mas Ricky pergi begitu saja.
Adik iparnya menimpali dengan nada meremehkan. Ya mungkin kamu terlalu banyak nuntut. Laki-laki nggak suka diganggu kalau lagi sibuk. Lagian, hamil baru sebentar aja udah heboh. Della merasa dadanya sesak. Ia tak tahan lagi menerima ucapan-ucapan yang menambah lukanya. Dengan sisa keberanian, ia berkata pelan namun tegas. Saya datang ke sini karena saya masih anggap kalian keluarga. Saya harap kalian bisa peduli sedikit saja pada saya dan anak ini. Namun ibu mertua hanya melipat tangan di dada. Kami nggak bisa bantu. Del, jangan harap apa-apa dari kami. Urus aja hidupmu sendiri. Tak sanggup mendengar lebih banyak, Della akhirnya berbalik pergi. Air matanya jatuh tanpa henti sepanjang perjalanan pulang. Tubuhnya lemah, langkahnya goyah, tetapi hatinya yang paling terasa hancur. Sesampainya di rumah, ia menjatuhkan diri di kursi ruang tamu. Kesunyian kembali menyambutnya, lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Kini ia bukan hanya kehilangan kabar dari suaminya, tapi juga kehilangan harapan akan dukungan dari keluarga besar. Della memeluk perutnya yang masih kecil, berbisik lirih. Nak, ternyata kita benar-benar sendirian. Ibu sudah coba, tapi mereka nggak peduli. Mulai sekarang, ibu cuma punya kamu, dan kamu cuma punya ibu. Kesepian itu semakin pekat, membuat Della merasa dunia menutup pintu padanya. Dan di tengah tangisnya, ia sadar, perjuangannya baru saja dimulai. Sejak pertengkaran dengan keluarga Ricky, hati Della semakin mantap. Ia tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian. Malam-malam panjang yang ia habiskan dengan menatap pintu hanya membuatnya sakit. Perutnya yang makin hari makin membesar adalah bukti nyata bahwa waktu tidak bisa menunggu. Ia harus mulai bergerak, apapun caranya. Suatu pagi, Della berdiri lama di depan cermin. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus daripada sebelum hamil. Namun matanya menyimpan tekad baru. Ia mengusap perutnya pelan. Nak, mulai sekarang ibu harus kuat. Kita nggak bisa terus bergantung pada siapapun. Dengan sisa tabungan yang menipis, Della menghitung-hitung uang yang ia punya. Hanya cukup untuk beberapa minggu ke depan. Jika tidak segera mencari penghasilan, ia tidak tahu bagaimana harus membeli makanan bergizi atau menyiapkan biaya persalinan nanti. Meski tubuhnya sering lemas karena mual, ia mulai mencari pekerjaan seadanya. Della mencoba menawarkan diri kepada tetangga untuk membantu membuat kue, mencuci pakaian, atau menjaga anak-anak kecil. Pekerjaan ringan apapun ia terima, meski kadang tubuhnya menjerit minta istirahat. Tetangga sebelah, Bu Siti, kadang memberinya pekerjaan membantu membungkus kue basah. Del, kamu yakin sanggup? Kamu kan lagi hamil? Tanya Bu Siti ragu. Della tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Bu. Daripada saya bengong di rumah. Lagian saya butuh uang buat kebutuhan sehari-hari. Bu Siti mengangguk pelan, lalu membiarkannya ikut bekerja. Della duduk di kursi kecil, dengan sabar melipat daun pisang dan mengikat kue satu persatu. Tangannya bergerak pelan tapi pasti. Setiap kali rasa pusing datang, ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Malamnya, tubuh Della terasa remuk. Ia terbaring di ranjang sempit, namun senyum tipis menghiasi wajahnya. Meski hanya mendapat upah kecil, setidaknya ia bisa membeli sedikit susu dan buah untuk menjaga kandungannya. Hari-hari berikutnya, Della mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Kadang ia bekerja mencuci pakaian tetangga, kadang menjaga warung kecil saat pemiliknya pergi sebentar. Semua ia jalani tanpa mengeluh, meski tubuhnya lemah. Namun tidak semua orang bersimpati. Beberapa tetangga justru bergosip di belakangnya. Kasihannya, ditinggal suami pas lagi hamil. Tapi ya mungkin ada salahnya juga. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Della, membuat hatinya perih. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, membela diri hanya akan memperkeruh keadaan.
Malam-malam tetap terasa sunyi. Namun kini ada sedikit rasa lega. Setidaknya ia tidak lagi duduk pasif menunggu. Ia mulai membangun keyakinan bahwa dirinya bisa bertahan, bahkan tanpa Ricky. Di tengah kesibukan kecilnya, Della sering berbicara pada bayinya. "Nak, maaf ya kalau ibu harus kerja keras begini. Ibu cuma ingin kamu lahir dengan selamat. Nggak apa-apa ibu capek, asal kamu sehat." Terkadang, ketika tubuhnya benar-benar lelah, Della hampir menyerah. Ia menangis diam-diam di bantal, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sanggup melewati semua ini. Namun setiap kali ia merasakan gerakan kecil di perutnya, semangat itu kembali. Ada kehidupan yang bergantung padanya, dan itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi. Hari itu, ketika pulang dari membantu di warung, Della berjalan melewati rumah-rumah besar di sekitar kompleks. Ia melihat pasangan muda duduk bersama di teras, tertawa sambil menggendong bayi mereka. Hatinya nyeri, tapi ia tersenyum pahit. "Mungkin kebahagiaan kita akan berbeda, Nak, tapi ibu janji, kita juga bisa bahagia." Malam itu, ia menyalakan lampu kamar lebih terang dari biasanya. Di depan buku catatan kecil, ia menulis, "Hari ini aku mulai perjuangan baru. Meski sendirian, aku tidak boleh kalah. Untuk anakku, aku harus bertahan." Tinta itu basah oleh air mata, tapi tulisan itu menjadi janji yang ia genggam erat. Della sadar, inilah awal perjalanan panjangnya. Dan meski penuh luka, ia bertekad melangkah maju. Memasuki bulan keempat kehamilannya, tubuh Della mulai menunjukkan perubahan besar. Perutnya membuncit sedikit demi sedikit, sementara energi dalam dirinya terasa semakin menurun. Mual yang tadinya hanya datang di pagi hari kini bisa menyerang kapan saja. Kepala pusing, pinggang pegal, bahkan berjalan sebentar saja membuatnya terengah-engah. Meski begitu, Della tidak punya pilihan selain tetap beraktivitas. Ia masih menerima pekerjaan kecil dari tetangga, membungkus kue, mencuci pakaian, atau menjaga warung sebentar. Upahnya memang tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan sesekali susu kehamilan. Namun pekerjaan itu kini terasa semakin berat. Pernah suatu kali, saat mencuci baju di bak tetangga, pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya ambruk ke lantai. Untung Bu Siti yang kebetulan lewat segera menolong. "Della, kamu nggak apa-apa?" tanya Bu Siti panik. Della berusaha tersenyum meski tubuhnya gemetar. "Saya cuma pusing, Bu. Nggak apa-apa." Bu Siti menatapnya prihatin. "Kamu harus hati-hati, Del. Jangan terlalu dipaksakan. Kamu lagi hamil, perlu istirahat." Della mengangguk pelan, tapi hatinya menolak menyerah. Ia tahu, kalau ia berhenti bekerja, siapa yang akan menanggung kebutuhan dirinya dan bayi dalam kandungan? Malam-malam Della pun semakin berat. Ia sering terbangun karena perut terasa kencang atau tubuhnya kram. Tidak ada Ricky yang bisa menenangkan. Tidak ada tangan yang siap mengusap punggungnya. Della hanya memeluk guling, berdoa agar bayinya tetap kuat. Rasa sepi kian menghimpit ketika ia melihat pasangan lain yang tampak harmonis. Pernah, ketika pulang dari pasar, ia melihat seorang suami membantu istrinya yang sedang hamil membawa belanjaan. Hatinya teriris, matanya berkaca-kaca. Seandainya Ricky masih di sini, pikirnya. Tapi segera ia menepis, karena memikirkan Ricky hanya membuat luka semakin dalam. Kesulitan tidak hanya datang dari tubuhnya. Gosip tetangga semakin sering terdengar. Kasihannya, ditinggal pas lagi hamil. Suaminya kemana sih? Bisikan-bisikan itu menusuk, tapi Della memilih menunduk dan berlalu. Ia sudah tidak punya tenaga untuk membela diri. Meski demikian, ada kekuatan lain yang perlahan tumbuh di hatinya. Kesadaran bahwa ia harus bertahan demi anaknya. Setiap kali janin di perutnya bergerak, meski hanya gerakan kecil, semangat itu kembali.
Suatu malam, setelah seharian kelelahan, Della duduk di tepi ranjang sambil mengelus perutnya. "Nak, maaf kalau ibu sering nangis. Maaf kalau ibu nggak bisa kasih kenyamanan seperti orang lain. Tapi percayalah, ibu sayang sekali sama kamu. Ibu akan lakukan apapun supaya kamu lahir dengan selamat." Air mata jatuh di pipinya. Namun senyum kecil mengiringi kata-kata itu. Ada rasa hangat ketika ia merasakan denyut kehidupan di dalam rahimnya. Hari-hari berikutnya tetap penuh perjuangan. Della harus berjalan pelan-pelan saat ke pasar, menahan mual sambil memilih sayur, dan tetap bekerja meski tubuhnya ingin menyerah. Kadang ia pingsan sejenak di kamar, lalu bangun lagi dengan tekad baru. Di tengah kesulitannya, ada juga sedikit bantuan dari orang-orang yang peduli. Bu Siti sesekali memberikan lauk tambahan. Tetangga lain menitipkan pekerjaan ringan agar Della mendapat uang. Meski tidak banyak, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun tetap saja, ketika malam tiba, kesepian itu datang lagi. Tidak ada suara Ricky, tidak ada kabar sedikit pun. Hanya detak jam dan suara hatinya sendiri yang terus bertanya, kenapa dia pergi? Kenapa harus di saat seperti ini? Meski pertanyaan itu tak pernah terjawab, Della mulai menerima kenyataan, Ricky mungkin tidak akan kembali. Dan semakin lama, semakin ia yakin bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Kehamilan ini berat, namun Della mulai menemukan arti keteguhan. Setiap rasa sakit, setiap air mata, justru membentuknya menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi hanya seorang istri yang ditinggalkan, melainkan seorang ibu yang berjuang untuk kehidupan baru. Hari-hari Della kian berat bukan hanya karena tubuhnya yang semakin lemah akibat kehamilan, tetapi juga karena sorotan mata orang-orang di sekitarnya. Lingkungan yang dulu terasa ramah kini berubah menjadi sumber tekanan baru. Awalnya hanya bisikan pelan yang terdengar saat ia lewat. "Itu kan istrinya Ricky. Katanya ditinggal pergi." Bisikan itu terasa seperti duri kecil yang menusuk hatinya. Namun lama-kelamaan, cemooh itu semakin terang-terangan. Suatu pagi, ketika Della sedang berjalan menuju warung kecil untuk membeli beras, dua ibu-ibu di depan gang menatapnya sambil berbisik, namun cukup keras untuk didengar. Kasihannya, hamil ditinggal suami. Tapi ya siapa tahu ada sebabnya, kan? Mungkin aja suaminya bosen. Istrinya kan pendiam banget. Langkah Della seketika melambat. Hatinya perih, matanya panas, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Ia tahu, kalau ia menoleh atau menjawab, hanya akan memicu lebih banyak omongan. Ia memilih menunduk, memeluk erat kantong plastik belanjaannya, lalu berjalan cepat kembali ke rumah. Di lain hari, saat ia sedang membantu Bu Siti di dapur, ia mendengar seorang tetangga datang membeli kue. Tanpa sadar, obrolan mereka menyinggung dirinya. "Bu Siti, bener ya itu Della ditinggal Ricky? Astaga, kok tega banget? Atau jangan-jangan ada masalah rumah tangga mereka?" Bu Siti berusaha menenangkan. "Jangan ngomong sembarangan. Kita nggak tahu cerita sebenarnya." Namun ucapan itu tetap menusuk hati Della yang kebetulan berdiri tak jauh dari mereka. Ia pura-pura sibuk melipat daun pisang, menahan air mata yang ingin jatuh. Cemooh itu semakin sering terdengar. Bahkan anak-anak kecil yang bermain di dekat rumahnya kadang ikut mengejek tanpa sadar. Itu rumah Bu Della. Katanya bapaknya kabur." Mereka tertawa sambil berlari. Della hanya bisa menutup pintu dan menangis sendirian di dalam kamar. Meski sakit hati, Della berusaha menenangkan dirinya. Ia duduk di ranjang, mengelus perutnya yang semakin besar. "Nak, jangan dengar omongan orang ya. Mereka nggak tahu apa-apa. Yang penting kita saling punya." Namun tekanan itu membuatnya sering kehilangan selera makan. Ia merasa malu keluar rumah, takut berhadapan dengan tatapan penuh iba atau sindiran halus yang menusuk.
Beberapa kali ia hanya berbelanja kebutuhan pokok di warung kecil dekat rumah, agar tidak perlu berjalan jauh. Tetapi meski merasa terpuruk, ada satu hal yang membuat Della terus bertahan, janin dalam kandungannya. Setiap kali ia merasakan gerakan kecil, seolah ada kekuatan baru yang mengalir. Ia sadar, ia tidak boleh menyerah pada omongan orang. Suatu malam, setelah seharian menahan rasa malu dan letih, Della menyalakan lampu kamar dan menulis di buku catatannya. Orang boleh bicara apa saja. Mereka boleh mengasihani, boleh mencemooh. Tapi aku yang tahu rasanya berjuang sendiri. Aku tidak boleh kalah hanya karena kata-kata. Aku punya alasan kuat untuk tetap berdiri, anakku. Tulisan itu menjadi mantra bagi dirinya. Setiap kali ia merasa jatuh karena omongan orang, ia membaca ulang catatan itu, mengingatkan dirinya sendiri untuk terus maju. Beberapa tetangga yang baik, seperti Bu Siti, tetap mencoba mendukungnya. Del, jangan pedulikan orang. Mulut mereka memang susah diatur. Kamu fokus aja sama kandunganmu. Kamu itu kuat, saya yakin, ucap Bu Siti suatu hari. Kata-kata itu memberi sedikit penghiburan. Meski tidak bisa menghapus luka seluruhnya. Hari-hari tetap berjalan. Gosip tetap beredar. Namun Della mulai belajar menutup telinga. Ia berjalan lebih tegak, meski hatinya penuh goresan. Ia mulai sadar, kekuatan tidak berarti tidak terluka, tapi tetap melangkah meski luka itu ada. Dan di balik setiap cemooh yang ia terima, Della menemukan alasan baru untuk bertahan. Membuktikan bahwa ia mampu melewati semua ini, meski dunia seakan menertawakannya. Malam itu, Della duduk sendirian di ranjang sempitnya. Lampu kamar temaram. Suara jangkrik dari luar jendela menemani kesunyian. Tubuhnya terasa lelah, kepalanya berat. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Untuk pertama kalinya, ia merasakan gerakan lembut di perutnya. Sebuah sentakan kecil, seperti sapaan dari kehidupan yang sedang ia bawa. Tangannya refleks menempel di perut. Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. "Nak, itu kamu, ya?" bisiknya lirih. Gerakan itu datang lagi, kecil namun nyata. Seolah janin dalam kandungannya merespon suaranya. Senyum tipis muncul di wajah Della. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, setiap kali janinnya bergerak, Della merasa mendapat energi baru. Rasa lelah yang menumpuk, gosip yang menyakitkan, bahkan sunyi yang menyesakkan dada, seolah bisa terhapus oleh satu tendangan kecil dari rahimnya. Suatu sore, Della duduk di kursi dekat jendela. Sinar matahari masuk, menghangatkan tubuhnya. Ia mengusap perutnya lembut sambil berbicara. "Nak, kamu tahu nggak? Kehadiranmu bikin ibu kuat. Dulu ibu sering nangis tiap malam, merasa sendirian. Tapi sekarang, setiap kamu bergerak, ibu tahu kalau ada seseorang di sini yang butuh ibu. Kamu alasan ibu untuk terus hidup." Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bercampur senyum. Rasanya aneh, berbicara pada janin yang belum lahir. Tapi bagi Della, percakapan itu nyata. Ia merasakan ada ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan bayinya. Malam-malam sunyi kini tidak lagi sesepi dulu. Della sering berbicara panjang lebar dengan perutnya, seolah sedang bercakap dengan sahabat dekat. "Kalau kamu lahir nanti, kita bakal hidup bareng. Ibu janji bakal kerja keras supaya kamu nggak kekurangan. Kita nggak perlu orang lain yang nggak peduli. Kita cukup berdua aja, ya." Gerakan kecil yang datang setiap kali ia berbicara membuat Della merasa seolah janinnya mengerti. Itu memberi kekuatan luar biasa. Kesulitan memang belum hilang. Tubuhnya tetap sakit, tetangga tetap bergosip, dan kabar Ricky tetap tidak ada. Tapi perasaan Della berubah. Ia tidak lagi hanya fokus pada kehilangan, melainkan pada sesuatu yang ia miliki,
kehidupan baru dalam rahimnya. Suatu hari, ketika rasa mual menyerangnya hingga ia hampir tak sanggup berdiri, janinnya kembali bergerak. Della menahan sakit, lalu tersenyum. "Iya, Nak. Ibu tahu kamu ada. Ibu nggak boleh nyerah." Ia kemudian berbaring, memeluk perutnya erat-erat. Della mulai menuliskan doa-doa di buku catatannya. "Untuk anakku, semoga kamu lahir sehat. Semoga kamu kuat. Semoga kelak kamu jadi cahaya buat ibu. Ibu janji, nggak peduli seberat apa hidup, ibu akan selalu ada buatmu." Tulisan itu menjadi pengingat sekaligus penguat setiap kali ia merasa goyah. Tetangga mungkin masih memandangnya dengan iba atau sinis, tetapi kini Della berjalan lebih tegak. Setiap langkahnya membawa keyakinan baru. Ia bukan lagi wanita yang hanya ditinggalkan. Ia adalah seorang ibu yang sedang berjuang demi anaknya. Di malam yang sepi, Della menatap langit-langit kamar sambil mengelus perutnya. "Terima kasih, Nak. Karena kamu, ibu nggak lagi merasa sendirian. Karena kamu, ibu punya alasan untuk tersenyum. Kamu hadiah terindah yang Tuhan kasih." Dan sejak saat itu, meski hidupnya tetap sulit, Della tahu ia tidak akan pernah benar-benar sendiri. Ada kehidupan kecil yang tumbuh dalam dirinya, menjadi cahaya di tengah gelap, menjadi harapan di balik semua luka. Waktu terus berjalan, dan perut Della kini kian besar. Setiap kali ia melihat bayangan dirinya di cermin, ia hampir tak percaya betapa cepat hidupnya berubah. Dari seorang istri muda yang penuh harapan, kini ia berdiri sebagai seorang ibu yang menanti kelahiran anak tanpa suami di sisi. Hari-hari menjelang persalinan terasa semakin berat. Tubuh Della mudah sekali lelah. Kakinya sering bengkak, dan punggungnya nyeri setiap kali ia bergerak. Malam menjadi semakin sulit. Ia sulit tidur karena janin sering bergerak atau perut terasa kencang. Rasa takut mulai menghantui. Bagaimana kalau nanti aku nggak kuat? Bagaimana kalau aku melahirkan sendirian? Siapa yang akan menolongku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Meski begitu, Della tetap mencoba menjalani hari dengan tabah. Ia masih berusaha melakukan pekerjaan ringan, meski semakin terbatas. Kadang Bu Siti datang membawakan makanan atau sekadar menemani. "Del, kamu harus jaga diri. Jangan terlalu dipaksakan. Kamu sebentar lagi melahirkan." "Loh?" kata Bu Siti dengan lembut. Della tersenyum tipis. "Iya, Bu. Saya cuma takut kalau nggak ngapa-ngapain. Nanti malah kepikiran terus." Di tengah ketakutan, janin dalam perutnya menjadi satu-satunya penguat. Setiap kali merasakan tendangan kecil, Della seakan mendengar suara lembut yang berkata, "Ibu, aku ada di sini. Jangan takut." Itu membuatnya mampu menghapus air mata dan tersenyum lagi. Malam menjelang persalinan terasa semakin panjang. Della sering duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong, lalu menunduk mengusap perutnya. "Nak, sebentar lagi kita ketemu. Ibu takut sekali, tapi ibu janji bakal berjuang sekuat tenaga buatmu. Kamu jangan tinggalkan ibu, ya." Air matanya jatuh, tapi ada cahaya kecil di dalamnya. Cahaya dari harapan. Di luar rumah, gosip tetangga masih terdengar. Ada yang berkata kasihan, ada pula yang mencibir. Namun kali ini, Della tidak lagi terlalu peduli. Ia tahu, orang hanya bisa berbicara. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu beratnya perjuangan yang ia jalani. Hari demi hari, tanda-tanda persalinan makin dekat. Perutnya sering terasa kencang. Punggungnya sakit luar biasa. Della mulai menyiapkan kebutuhan sederhana untuk melahirkan. Beberapa kain, pakaian bayi yang ia beli dari sisa uang, dan sedikit perlengkapan lain. Semua ia tata di sudut kamar, meski sederhana. Ada malam-malam di mana ia benar-benar ketakutan. Ia menangis diam-diam, berdoa panjang, memohon kekuatan dari Tuhan. "Ya Allah, beri aku keberanian.
Jangan biarkan aku sendirian saat menghadapi ini. Tolong selamatkan anakku. Meski ketakutan itu terus menghantui, Della mulai menemukan cara untuk menenangkan dirinya. Ia banyak berbicara dengan bayinya, seakan berlatih menjadi ibu yang kuat. Ia mengelus perutnya dengan lembut setiap kali rasa sakit datang, dan perlahan keyakinan itu tumbuh. Ia bisa melewati ini. Hari-hari menjelang persalinan menjadi campuran antara takut, cemas, sekaligus harapan. Meski dunia seakan menutup pintu baginya, Della berpegang pada satu hal, dirinya tidak lagi benar-benar sendirian. Ada kehidupan baru yang siap hadir, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Dan di detik-detik itulah, meski ketakutan masih ada, Della merasa bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski ketakutan itu ada. Hari itu datang lebih cepat daripada yang Della bayangkan. Malam masih gelap ketika rasa mulas menusuk perutnya, jauh lebih kuat daripada kram yang biasa ia rasakan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras, sementara ia menggenggam erat kain selimut. Ya Allah, sudah saatnyakah ini? Bisiknya dengan napas terengah. Mulas itu datang lagi, kali ini lebih tajam. Della berusaha bangkit, berjalan tertatih keluar kamar. Dengan sisa tenaga, ia mengetuk pintu rumah Bu Siti. Untung tetangga itu terbangun. "Del, kamu kenapa?" tanya Bu Siti panik melihat wajah pucat Della. "Sakit, Bu, perut saya. Sepertinya mau lahiran." Tanpa banyak bicara, Bu Siti segera memanggil tukang ojek untuk membawa Della ke bidan desa. Sepanjang jalan, tubuh Della menggigil. Air matanya bercampur keringat. Tangannya tak berhenti mengusap perut, berdoa agar bayinya selamat. Sesampainya di klinik sederhana, bidan menyambut dengan sigap. "Ibu sudah bukaan. Kita harus segera bersiap." Della dibaringkan di ranjang persalinan. Suara instruksi bidan dan perawat terdengar bersahut-sahutan. Namun di telinganya hanya ada detak jantungnya sendiri dan doa yang ia ucapkan berulang-ulang. Rasa sakit itu datang bergelombang, semakin lama semakin kuat. Della berteriak, tangisnya pecah. "Ya Allah, tolong saya." Bidan menggenggam tangannya. "Ayo, Bu Della, tarik napas dalam, lalu dorong perlahan. Kamu kuat, ingat anakmu." Della mencoba mengikuti, meski tubuhnya hampir menyerah. Berkali-kali ia merasa tidak sanggup, namun bayangan wajah kecil yang belum pernah ia lihat membuatnya bertahan. Tangisnya memenuhi ruangan. Air mata terus mengalir, antara sakit, takut, dan doa yang tak henti-hentinya. Perjuangan itu terasa seperti akhir dari segalanya, namun juga awal yang baru. Hingga akhirnya, setelah perjuangan panjang, terdengar suara yang paling ia nantikan. Tangisan bayi, nyaring, memenuhi ruangan, sekaligus menghapus semua rasa sakit dalam sekejap. Della menangis tersedu-sedu, tubuhnya lemas, namun senyumnya merekah. "Itu, anakku?" Suaranya nyaris tak terdengar. Bidan mengangguk sambil tersenyum, lalu meletakkan bayi mungil itu di dada Della. Tubuh kecil yang hangat itu bergerak pelan, tangannya menggenggam udara. Della memeluknya erat, menangis bahagia. "Nak, akhirnya kamu lahir. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah bertahan." Tangisan bayi itu berpadu dengan tangisan ibunya, menciptakan momen yang tak akan pernah terlupakan. Semua rasa sakit, semua air mata, seakan berubah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Untuk pertama kalinya setelah ditinggalkan, Della merasa penuh. Ia mungkin tidak memiliki Ricky di sisinya, tidak memiliki keluarga besar yang mendukung, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, anaknya. Malam itu, di klinik sederhana, lahirlah harapan baru. Della menatap wajah mungil bayinya dengan mata yang masih basah. "Mulai sekarang, kita akan jalani hidup bersama. Ibu janji akan jaga kamu dengan seluruh hidup ibu."
Dan di balik semua luka dan perjuangan, tangisan pertama sang bayi menjadi musik terindah yang pernah ia dengar. Hari-hari pertama setelah persalinan menjadi masa yang penuh ujian sekaligus kebahagiaan baru bagi Della. Tubuhnya masih lemah. Luka persalinan belum pulih sepenuhnya, tapi hatinya penuh oleh cinta yang tak terbayangkan. Setiap kali ia menatap wajah mungil bayinya, semua rasa sakit seolah tak berarti. Bayi itu sering menangis di malam hari, membuat Della harus terjaga hampir setiap jam. Kadang ia merasa kewalahan. Tubuhnya ingin istirahat, tapi tangisan kecil itu menuntut perhatian. Ia belajar menyusui meski awalnya sulit, belajar mengganti kain popok, hingga menimang bayinya agar tertidur. Tenang ya, Nak, ibu masih belajar. Sabar sama ibu, ucap Della lirih sambil mengelus kepala kecil bayinya. Malam-malam panjang kini ditemani oleh tangisan dan dekap hangat. Di sela lelahnya, Della sering menatap wajah putrinya yang tertidur pulas. Ada rasa damai sekaligus kekhawatiran. Bagaimana cara ia membesarkan anak ini seorang diri? Dari mana ia harus memulai? Bu Siti sering datang membantu, membawakan makanan atau sekadar menemani. Del, kamu ini kuat sekali. Nggak semua perempuan bisa setegar kamu. Bayimu butuh kamu. Dan aku lihat kamu sudah jadi ibu yang hebat, ucap Bu Siti sambil menepuk bahu Della. Ucapan itu membuat hatinya menghangat. Ia tak lagi merasa benar-benar sendirian. Walau tanpa Ricky dan keluarganya, masih ada orang baik yang mau peduli. Hari-hari berikutnya, Della mulai beradaptasi dengan ritme baru. Ia menyadari bahwa hidupnya kini berputar di sekitar anaknya. Waktu makan, tidur, bahkan sekadar duduk tenang, semuanya bergantung pada bayi kecil itu. Meski melelahkan, ada kebahagiaan yang tak bisa ia jelaskan. Satu senyum bayi mampu menghapus rasa penat. Satu genggaman tangan mungil mampu memberi kekuatan baru. Namun tentu saja, tantangan tetap ada. Ekonomi menjadi persoalan besar. Della harus memikirkan biaya susu tambahan, popok, dan kebutuhan sehari-hari. Sisa uang tabungannya semakin menipis. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus kembali bekerja meski tubuhnya masih rapuh. Di tengah rasa cemas itu, Della menatap bayinya. Ibu akan cari cara. Kamu nggak usah khawatir. Ibu janji nggak akan biarin kamu kekurangan. Hari demi hari, ikatan batin antara ibu dan anak semakin kuat. Meski sulit, Della mulai menemukan makna baru dalam hidup. Ia merasa tidak lagi sekadar bertahan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk makhluk kecil yang sepenuhnya bergantung padanya. Ada malam ketika tangisan bayi membuatnya menangis juga. Kelelahan bercampur rasa takut. Namun di balik air mata, ia tahu dirinya sedang ditempa menjadi lebih kuat. Awal kehidupan baru itu penuh air mata, peluh, dan rasa cemas. Tapi juga penuh tawa kecil, pelukan hangat, dan cinta yang tak terbatas. Untuk pertama kalinya, Della benar-benar mengerti arti pengorbanan seorang ibu. Meski tanpa suami, meski tanpa keluarga yang peduli, ia menemukan kebahagiaan sejati dalam pelukan bayi mungilnya. Kehidupan baru telah dimulai, dan Della berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melangkah ke depan, apapun tantangannya. Beberapa bulan setelah kelahiran bayinya, kehidupan Della perlahan mulai berubah. Awalnya ia masih rapuh, masih sering menangis diam-diam di malam hari. Namun kini, ketika melihat anaknya tumbuh sehat, senyum kecil itu memberi semangat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, Della memulai hari dengan rutinitas baru. Ia menyiapkan kebutuhan bayi, lalu menyisihkan waktu untuk bekerja dari rumah. Dengan keterampilan menjahit yang dulu pernah diajarkan ibunya, ia mulai menerima pesanan sederhana dari tetangga, memperbaiki baju sobek, mengecilkan ukuran, atau membuat sarung bantal. Meski upahnya kecil, Della merasa bangga. Alhamdulillah, setidaknya ini hasil kerja tanganku sendiri, ucapnya sambil menatap bayi mungilnya yang tertidur pulas di ayunan kain.
Bu Siti sering menyemangatinya. Del, kamu hebat. Sedikit demi sedikit pasti akan berkembang. Yang penting jangan menyerah. Dukungan itu menambah keyakinan dalam hati Della bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Hari-hari terasa padat, tapi berbeda dengan sebelumnya. Kini Della lebih teratur. Ia membagi waktu antara mengurus anak dan bekerja. Kadang memang melelahkan, bahkan tubuhnya sering pegal karena begadang. Tapi ia belajar mengatasi semua itu. Ada kepuasan tersendiri setiap kali ia berhasil menyelesaikan satu pesanan. Rasanya seperti bukti kecil bahwa ia mampu bertahan tanpa Ricky. Rasa sakit akibat ditinggalkan memang belum sepenuhnya hilang, tapi perlahan berganti menjadi kekuatan. Malam-malam sunyi yang dulu penuh tangisan kini berganti dengan percakapan lembut antara Della dan bayinya. Nak, ibu janji, suatu hari nanti kamu akan bangga sama ibu. Kita bisa hidup bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Semakin lama, kepercayaan dirinya tumbuh. Ia mulai berani menawarkan jasa jahitan ke pasar kecil di dekat rumah. Meski awalnya ditolak beberapa orang, ada juga yang memberi kesempatan. Dari situ, pesanan perlahan bertambah. Uang yang ia dapat memang belum banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan harian bayi dan sedikit menabung. Baginya, itu pencapaian besar. Ia tidak lagi hanya bertahan, tapi benar-benar mulai bangkit. Di tengah perjuangannya, Della menyadari sesuatu. Rasa sakit yang ia alami justru membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi sekadar istri yang ditinggalkan, melainkan seorang ibu tangguh yang mampu berdiri sendiri. Tatapan matanya kini berbeda. Ada cahaya tegas di sana, cahaya dari keyakinan bahwa ia bisa melewati segala rintangan. Dulu ia merasa dunia menutup semua pintu, tapi kini ia melihat pintu-pintu kecil yang terbuka, dan ia berani melangkah masuk. Kebangkitan Della bukanlah hal yang instan, tapi proses panjang penuh luka dan air mata. Namun pada akhirnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Ricky, Della benar-benar bisa tersenyum tulus. Hari itu matahari sore menyinari halaman rumah kecil Della dengan hangat. Ia sedang menjemur pakaian bayi sambil menimang buah hatinya yang kini mulai bisa tersenyum. Hidupnya memang sederhana, tapi ada ketenangan yang selama ini ia usahakan dengan susah payah. Namun ketenangan itu mendadak goyah ketika sebuah suara asing menyapanya dari depan rumah. Della. Della menoleh, dan jantungnya seakan berhenti sejenak. Di depan pagar berdiri sosok yang selama ini hanya muncul dalam ingatan pahit. Ricky. Wajahnya tampak letih, rambutnya berantakan. Sorot matanya penuh keraguan sekaligus penyesalan. Ricky? Suara Della tercekat. Ricky melangkah mendekat, tapi tubuh Della refleks mundur selangkah. Luka lama kembali menganga hanya dengan melihatnya. Semua rasa sakit saat ditinggalkan begitu saja, malam-malam penuh tangisan, dan perjuangan sendirian melahirkan anak ini, terputar jelas di benaknya. Aku pulang. Del. Maafkan aku, ucap Ricky pelan. Suaranya gemetar. Della menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di wajah itu. Namun hatinya penuh campuran emosi. Marah, rindu, kecewa, dan bimbang. Kenapa sekarang? Setelah semua yang aku lewati sendirian? Setelah aku melahirkan anakmu tanpa kamu di sisi? Suara Della meninggi, matanya berkaca-kaca. Ricky tertunduk. Aku salah. Del. Aku pengecut. Aku kabur karena nggak siap jadi ayah. Nggak siap menanggung tanggung jawab. Tapi selama aku pergi, aku sadar. Aku bodoh. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu dan anak kita. Della terdiam. Bayi di pelukannya menggeliat, seakan ikut merasakan ketegangan di antara mereka. Ia mengusap kepala kecil itu, berusaha menenangkan diri. Ricky, aku nggak tahu apa aku masih bisa percaya sama kamu, ucapnya akhirnya.
Kamu tinggalkan aku di saat paling aku butuhkan. Kamu tahu nggak? Aku hampir nggak kuat waktu itu. Air mata jatuh dari mata Della. Ricky pun ikut menangis, menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku mohon beri aku kesempatan. Aku ingin memperbaiki segalanya. Aku ingin jadi suami dan ayah yang seharusnya. Namun hati Della kini berbeda. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang dulu hanya menunggu. Ia sudah bangkit, sudah belajar mandiri, sudah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Rasa bimbang menyelimuti pikirannya. Ada bagian kecil dari hatinya yang masih mengingat cinta lama, tapi luka yang terlalu dalam membuatnya tak bisa begitu saja membuka pintu. Kamu datang terlambat, Ricky, bisiknya lirih. Aku sudah tidak sama seperti dulu. Ricky terdiam, matanya memohon. Namun Della tahu, apapun yang terjadi, keputusannya kali ini harus ia ambil dengan kepala dingin, demi dirinya dan demi anaknya. Pertemuan itu menjadi awal dari kebimbangan besar. Ricky mungkin kembali, tapi hati Della belum tentu bisa menerima begitu saja. Sejak hari itu, Ricky sering datang ke rumah kecil Della. Ia membawa buah tangan, mencoba mengajak berbicara, bahkan sesekali menawarkan bantuan. Namun setiap kali melihat wajahnya, hati Della kembali teringat pada luka yang dalam. Luka yang tak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Della duduk di teras rumah sambil menggendong bayinya. Ricky datang lagi. Kali ini dengan senyum yang berusaha ia buat hangat. "Del, boleh kita bicara sebentar?" tanyanya hati-hati. Della menatapnya tanpa ekspresi. "Bicara saja." Ricky menarik napas panjang. "Aku tahu aku salah besar. Aku sudah menyia-nyiakan kamu dan anak kita. Tapi aku sungguh ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali jadi bagian dari hidup kalian." Della menghela napas, menunduk menatap bayi di pelukannya yang sedang tertidur pulas. Bayi itu adalah bukti dari perjuangan yang ia jalani seorang diri, bukti dari kekuatan yang ia temukan di tengah keterpurukan. "Ricky," ucap Della perlahan, "kamu tahu nggak, waktu aku melahirkan, aku hampir nggak kuat. Aku teriak-teriak sendirian, nangis sendirian, berharap kamu datang. Tapi kamu nggak pernah muncul. Yang ada hanya kesakitan, darah, dan air mata. Itu semua jadi saksi kalau aku sendirian berjuang." Suara Della bergetar, tapi matanya menatap Ricky dengan tegas. "Dan sekarang kamu datang, berharap aku melupakan semua itu begitu saja." Ricky terdiam, wajahnya menegang menahan rasa bersalah. "Aku menyesal, Del. Aku janji kali ini aku nggak akan kabur lagi. Tolong, beri aku kesempatan." Della menggeleng pelan. Air matanya jatuh, tapi bukan lagi karena rapuh. "Kesempatan itu sudah lama kamu buang. Aku sudah belajar hidup tanpa kamu. Aku sudah bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, membesarkan anak ini sendiri. Aku menemukan kebahagiaan yang gak ada hubungannya denganmu." Ia menatap bayi kecilnya dengan senyum tulus. "Kebahagiaan aku ada di sini, bersama anakku. Dan aku gak butuh orang yang pernah tega meninggalkan kami." Ricky menunduk, suaranya patah. "Jadi, kamu benar-benar gak mau lagi sama aku?" Della menguatkan hatinya. Ia tahu inilah saatnya memberi keputusan akhir. "Aku tegas, Ricky, aku nggak butuh kamu lagi. Aku bisa bahagia tanpa kamu. Pergilah, dan jangan ganggu hidupku lagi." Suasana hening. Hanya suara burung sore yang terdengar di kejauhan. Ricky menatap Della sekali lagi, lalu menunduk dalam-dalam. Tanpa kata-kata lain, ia melangkah pergi, meninggalkan halaman rumah itu dengan langkah berat. Della menatap punggungnya hingga hilang dari pandangan. Ada rasa lega yang mengalir, meski juga sedikit getir. Tapi di dalam hati,
Ia tahu ia sudah membuat keputusan yang benar. Ia mengusap kepala bayinya, berbisik lembut. "Nak, kita akan baik-baik saja. Ibu janji akan terus berjuang buat kamu. Kita bisa bahagia tanpa siapapun." Di saat itu, Della benar-benar merasa bebas. Bebas dari luka masa lalu, bebas dari belenggu penantian yang sia-sia. Ia kini berdiri sebagai seorang ibu yang kuat, yang menemukan arti hidup dalam perjuangan dan cinta pada anaknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa masa depan di depannya terbuka luas, bukan bersama Ricky, tapi bersama dirinya sendiri dan buah hati yang menjadi sumber kekuatannya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.